gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman jangan lupa juga buat tetap pakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak ya di rumah. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di episode yang ini juga pasti teman-teman tungguin. Karena tema ini adalah tema yang kadang-kadang kita lupain tapi sebenarnya kita butuh. Apa coba? Yap, sekarang temanya adalah tentang doa. Nah, teman-teman masih ingat gak tentang kayak doa sebelum makan apa, doa sebelum tidur apa, atau doa-doa lainnya yang sebenarnya sudah dituliskan atau sebenarnya ada doanya tapi kita nggak tahu. Nah, hari ini kita bakal bahas apa sih pentingnya doa, kenapa sih kita harus berdoa, dan yang lainnya kita akan bahas di episode sekarang, tentunya insya Allah bersama Ustadz Indra Anbia. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ada Ustadz Indra Anbia di samping Dini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz, seperti yang tadi Dini bilang, sekarang kita temanya untuk membicarakan doa. Nah, begini Ustadz nih, ini dari teman-teman juga yang menemukan di literaturnya ataupun dari sosmed gitu, ada katanya dia mendengar hadis kalau misalnya doa adalah senjatanya umat Islam. Nah, yang jadi pertanyaan di sini tuh apa sih maksudnya gitu, dan apa hakikatnya doa, apa fungsinya doa, dan yang lainnya. Mohon pencerahannya mungkin ya kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Terkait dengan doa, ini adalah permasalahan yang akan senantiasa hadir ya. Iya. Karena siapa sih di antara kita yang atau di antara teman-teman semua yang tidak pernah berdoa ya. Bahkan Quran menggambarkan bahwa orang-orang yang enggak mau berdoa itu adalah orang-orang yang sombong gitu. Jadi Quran menggambarkan alladzina yastakbiruna an ibadati. Jadi orang-orang yang sombong itu adalah orang-orang yang tidak mau berdoa gitu. Nah, jadi bagaimana fungsi doa secara syariat Islam? Pertama begini, bahwa betul bahwa ada hadis dari Nabi SAW, meskipun ada yang mendhaifkan ya, yang melemahkan hadis itu, tapi Imam Al-Hakim mensahihkan hadis terkait dengan ad-du'a'u silahul mu'min. Ya, jadi doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Nah, ini ada beberapa makna, sebetulnya ada beberapa pemahaman. Jadi yang pertama bahwa kenapa disebut silah gitu ya? Karena silahun itu adalah silahun qawiyyun yastakhdimuhul muslim ya fi jalbil khair wa daf'id dhar. Jadi senjata orang yang beriman, karena doa ini bisa mendatangkan manfaat atau juga menolak kemudaratan atau menolak bahaya. Nah, ini bagi seorang muslim bahwa kita dianjurkan oleh Nabi SAW, bahkan oleh Al-Quran, agar kita senantiasa berdoa. Karena mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah, ini bisa memberikan manfaat kepada kita ya. Kemudian yang kedua, kenapa disebut dengan silahul mukmin? Karena doa ini adalah ungkapan gitu ya, yang senantiasa juga disampaikan oleh para nabi kita ya, ketika mereka mendapatkan posisi yang begitu sulit ya. Ketika Nabi SAW menghadapi kaum musyrikin di perang Badar, bagaimana pada saat itu kaum muslimin hanya berjumlah 300 orang, sedangkan orang-orang musyrik itu berjumlah sampai 1000 orang. Maka Nabi kemudian beliau menghadap kiblat dan beliau berdoa sama Allah. Kan gitu. Doanya ada dalam kitab Sahih Muslim, Allahumma anjizli ma wa'adtani. Ya Allah, tepatilah janji yang kau telah janjikan kepadaku. Allahumma ati ma wa'adtani. Ya Allah, berikanlah kepadaku apa yang sudah engkau janjikan kepadaku. Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahlil Islam la tu'bad fil ard. Seandainya kaum muslimin binasa ketika perang Badar itu, maka engkau tidak akan disumbah di muka bumi ini. Itu doa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi makanya kenapa disebut dengan silahun gitu ya, senjata orang yang beriman, karena memang para nabi pun mereka senantiasa memanjatkan doa-doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus ketika dimakan oleh ikan paus dalam kesendirian, dalam kegelisahan, maka kemudian kalimat yang muncul dari ungkapan Nabi Yunus adalah subhanaka la ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin ya. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim ya. Begitu juga Nabi Ayub ya, Nabi Ayub ketika
beliau harus diasingkan oleh masyarakatnya, beliau hanya tinggal dengan istrinya karena masyarakat tidak mau berdekatan dengan Nabi Ayub karena Nabi Ayub kena penyakit gitu ya. Nah, pada saat itu Nabi Ayub curhat kepada Allah, Nabi Ayub kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga nabi-nabi yang lain. Nah, makanya para nabi kita mengajarkan kepada kita bahwa doa ini adalah hal yang jangan sampai kemudian kita tinggalkan. Bahkan kita tahu di dalam Al-Quran ada nabi yang paling sering berdoa. Tahu nggak siapa? Nggak tahu ya? Belum Muhammad SAW. Ya. Bukan ya? Belum tepat. Ya, salah. Ya. Jadi nabi yang paling sering berdoa di dalam Al-Quran adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sampai beliau digelari dengan Khalilullah, kekasihnya Allah, karena beliau senantiasa berdoa sama Allah. Jadi ketika seorang manusia, seorang hamba sering berdoa, Allah tuh seneng. Ya, beda dengan kita kan. Sering diminta, kita sering, apa sih minta-minta gitu ya? Ya, kalau kita kadang begitu ya. Iya. Orang sering minta, capek, bosan kan gitu minta terus. Tapi kalau Allah diminta sama hambanya, diminta oleh manusia, Allah seneng. Ya, jadi Allah senang ketika hambanya senantiasa minta sama Allah. Ya. Sampai perkara yang kecil saja, perkara yang kecil misalkan hilang sendal gitu, minta sama Allah. Iya. Ya, kan ketika misalkan seorang muslim dia terkena musibah, misalkan sendalnya hilang, ya. Ya kalau sendal yang 20.000 mungkin gak ada masalah ya. Tapi kalau yang sendalnya Ustaz 20.000 juga suka sakit hati sayang mah. Ya. Nah, Nabi mengajarkan doa, kata Nabi bagaimana? Kalau kita ditimpa dengan musibah, kita ucapkan Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, sesungguhnya musibah ini sedang menimpaku, maka mudah-mudahan Engkau ganti dengan yang lebih baik lagi. Jadi perkara kita ditimpa sesuatu gitu ya, maka kita minta kepada Allah. Ya, kita berdoa kepada Allah. Justru sebagai seorang muslim kita tidak boleh lepas daripada doa. Tapi kadang-kadang kalau dan suka malu gitu loh Ustadz, malu karena ibadah masih jelek, semuanya masih kurang bagus, tapi kita banyak minta gitu, suka malu aja Ustadz. Nggak apa-apa. Suka merasa tidak pantas aja gitu, kayak nggak tahu terima kasih. Enggak ya, tapi Allah mungkin tidak berpikir seperti kita ya. Tidak ya, jadi justru Allah itu seneng ya ketika ada hambanya yang sering berdoa. Kecil permasalahan yang kecil, permasalahan yang dianggap sepele pun berdoa sama Allah, silahkan saja. Ya, karena doa itu sebagai bukti bahwa hamba itu dekat sama Allah. Ya, tadi saya sampaikan di dalam Al-Quran Allah sampai menyatakan bahwa orang-orang yang tidak mau berdoa itu adalah orang-orang yang sombong. Kenapa? Dia merasa dirinya sudah cukup. Ngapain juga berdoa sama Allah kan gitu. Tapi ketika seorang hamba dia merasa dekat sama Allah, maka dia berdoa sama Allah, berdoa begitu. Meskipun malu karena belum ibadahnya dengan baik gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan sering berdoa jadi nambah ya keimanannya, ya. Amin. Jadi berpikir kok minta terus tapi ibadahnya enggak gitu. Bukan jadi nggak usah berdoa ya, tapi malah harus berdoa ya. Jadi supaya dengan berdoa, kita berdoa, Allah kabulkan doa kita, kemudian ya jadi ada rasa malu gitu ya. Allah ngabulin, Allah ngasih terus nikmat, tapi kok kita nggak ibadah. Nah, mudah-mudahan jadi begitu ya. Tapi Allah tuh nggak pernah minta kepada manusia supaya ketika dia berdoa Allah pundung karena nggak ibadah. Enggak. Kenapa? Karena ibadah itu kaitannya dengan diri kita. Artinya apa? Ketika orang ibadah, ya kebaikan, pahala buat dirinya. Iya juga ya. Ketika dia nggak ibadah juga untuk dirinya, nanti siksanya kan gitu. Kayak di episode pertama kalau nggak salah, kalau misalnya ibadah memang kebutuhan kita gitu, bukan kebutuhan. Nah, Ustadz, sekarang dirimu tanya, ada nggak sih adabnya gitu? Adab kita berdoa, apakah memang harus setahun ini ada yang harus mengadakan tangan semuanya? Nah, itu gimana? Ya. Apa ada adab-adabnya gitu? Jadi memang dalam Islam itu kita diajarkan ada adab termasuk dalam berdoa. Ya. Jadi berdoa itu nggak langsung ya Allah minta ini, nggak begitu. Ya. Jadi ada tata caranya supaya apa? Supaya juga doa kita dikabulkan oleh Allah. Ya. Seperti misalkan Dini minta sesuatu ke orang tua tapi nggak beradab, misalkan sambil marah-marah gitu. Ibu harus kan nggak bisa kayak gitu ya. Jadi ketika kita minta berdoa sesuatu kan gini, doa itu apa? Doa itu kan permintaan ya. Jadi kita minta sesuatu kepada Allah. Walaupun kadang dalam Al-Quran kita sering menggunakan bentuk atau kalimat doa itu dengan perintah. Seperti Robbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan kepada saya, kan perintah.
Oh, baru tahu artinya loh, pada sering diucapkan. Ya, itu kan perintah. Jadi kita merintah sama Allah gitu. Cuman beda. Jadi kalau dari atas ke bawah itu namanya perintah. Kalau misalkan orang tua bilang, "Dini tutup pintu." Nah, tutup pintu perintah. Kan gitu, dari atas ke bawah. Tapi kalau dari bawah ke atas itu namanya permintaan, atau bahasa Arabnya disebut dengan doa, ya. Gitu. Nah, jadi kita pun sering merintah sama Allah, tapi bukan merintah sebetulnya, tapi itu permintaan kita kepada Allah. Nah, ada adabnya. Bagaimana? Yang pertama, iftitahud du'a bihamdillah. Jadi ketika Dini misalkan mau berdoa, mulai dengan memuji Allah gitu ya. Maka di dalam Quran, walillahil asmaul husna. Sebut asmaul husnanya Allah. Misalkan Dini nih berdoa minta apa? Minta. Ya. Misalkan minta kaya misalkan ya. Nah, Kayak sebutin asmaul husnanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rozak, ya Ghani, sebutin. Ya gitu. Jadi kita memuji Allah dulu ya. Kita minta supaya ilmu kepada Allah. Maka kita sebutin ya Alim, kan gitu. Wahai Allah yang maha luas ilmunya dan sebagainya. Kita minta sama Allah ya. Termasuk juga ya dalam doa-doa apapun ya, kita mulai dengan memuji Allah. Terus yang kedua, ketika kita berdoa itu juga diiringi dengan pengakuan kita akan perbuatan dosa ya. Jadi kalau misalkan kita berbuat kesalahan, berbuat dosa, kita minta minta ampun sama Allah. Jadi setelah kita memuji Allah, kemudian kita meminta ampun kepada Allah gitu atas perbuatan-perbuatan dosa yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian yang ketiga, rumusnya gitu ya, adabnya itu adalah yang ketiga adalah terus menerus. Jangan pernah berhenti gitu. Jadi ketika berdoa itu terus, jangan pernah berhenti. Nabi Zakaria walaupun beliau sudah usia sepuh gitu ya, usia tua, tapi beliau terus menerus minta sama Allah keturunan. Ya, jadi nggak pernah berhenti. Nah, justru di antara penghalang kenapa doa itu nggak diijabah karena tergesa-gesa. Ya, doa terus, tapi kok asa nggak diijabah. Itulah penyebab nggak dikabulkan doa sama Allah. Ya, justru ketika kita berdoa terus menerus, jangan pernah berhenti. Karena bisa jadi mungkin doa kita yang esok yang dikabulkan, bukan doa yang ini. Atau doa kita sebulan yang akan datang baru dikabulkan oleh Allah. Ya. Sama seperti misalkan ketika seorang anak ya minta kepada orang tuanya, misalkan ada anak TK minta, "Mah, beliin motor." Ya. Ketika dia usia TK nggak dikasih sama orang tuanya. Tapi ketika misalkan dia sudah SMA, sudah mahasiswa, dia minta orang tuanya, "Beliin motor dong." Dikasih. Ya, artinya apa? Bisa jadi doa ketika saat itu dikabulkan oleh Allah, sekarang belum. Ya. Jadi adab di antara berdoa adalah terus menerus, jangan tergesa-gesa, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah di antara adab berdoa itu adalah khafdus saut. Jadi khafdus saut itu adalah merendahkan suara kita. Jadi jangan sampai berdoa tapi teriak-teriak. kalau menggebu-gebu gitu. Kayak gimana? Nggak tahu juga. Ya. Jadi berdoa sama Allah ya dengan suara pelan-pelan ya. Karena Allah itu fa inni qarib, kata Allah dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya aku ini dekat, nggak usah kita teriak-teriak sama Allah. Pelan-pelan saja kita berdoa sama Allah. Ya. Nah, insyaallah kalau adab ini kita lakukan ya, lebih bagus lagi kalau sebelum berdoa kita wudhu dulu kemudian menghadap kiblat gitu ya. Itu lebih bagus lagi ya. Termasuk juga kita berdoa itu di waktu diijabahnya. Ya. Kapan tuh Ustaz? Supaya nih dicat nih waktunya. Waktu ijabah. Ya. Kapan waktu diijabahnya doa itu? Nah, insya Allah nanti kita bahas di episode yang akan datang. Nah, berarti ini tandanya ini udah di akhir segmen nih teman-teman. Jadi untuk yang tadi udah pengen nyatet nih, tahan dulu. Kita lanjut di episode selanjutnya tentang kapan waktu dijabahnya doa. Nah, tapi tadi udah banyak banget highlight yang untuk teman-teman catat, yaitu dari doa itu sepenting apa, hakikatnya doa gimana, dan juga adab kita dalam berdoa yang tadi udah dijelaskan oleh Ustadz nih. Jadi semoga teman-teman bisa mengimplementasikan apa yang tadi Ustadz bilang dalam kita untuk berdoa. Selanjutnya jangan lupa ya buat di komen di bawah kalau misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya ada saran ataupun apapun curhatan, kita akan bahas nanti kalau teman-teman komen di bawah. Dan jangan lupa untuk komen, likes, and juga subscribe
Dan jangan lupa juga di-share ya ke teman-teman karena semoga bisa jadi bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, dadah, ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.